bagimu. Oke, bismillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi saya di sini sebagai moderator dari kelompok 7, yaitu dengan materi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, langsung saja untuk pemateri pertama itu ada Duyandra, pemateri kedua itu ada Abdul Rizky, yang pemateri ketiga ada Tia Makfira. Oke, dipersilakan untuk pemateri untuk memaparkan hasil diskusi dari materi kalian. Silakan. Oke, saya sebagai pemateri pertama akan membacakan presentasi kami, yaitu materi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hakikat negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI adalah negara kebangsaan modern. Pembentukan negara kebangsaan modern didasarkan pada semangat kebangsaan atau disebut nasionalisme. Nasionalisme merupakan tekad dari orang-orang yang ada di wilayah atau masyarakat bangsa untuk membangun masa depan bersama di bawah satu negara yang sama walaupun warga masyarakat itu berbeda dalam ras, etnik, budaya, agama, bahkan dalam sejarah sekalipun. Next. Bentuk negara, yaitu yang pertama negara kesatuan atau unitarisme. Negara kesatuan suatu negara yang merdeka dan berdaulat hanya ada satu pemerintah atau pusat yang mengatur seluruh daerah. Bentuk negara kesatuan yaitu sebagai berikut. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, yaitu segala sesuatu dalam negara itu langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah-daerah tinggal melaksanakannya. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, yaitu pelimpahan kesempatan dan kekuasaan kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri atau otonomi daerah disebut Next. Kelebihan negara kesatuan yaitu ada 5. Yang pertama, negara kesatuan secara struktural lebih sederhana. Yang kedua, bagi Indonesia tingkat pendidikan belum merata. Apabila kekurangan tenaga ahli dalam bidang pemerintahan, maka kekurangan ahli tersebut dapat disiapkan oleh pemerintah. Yang ketiga, biaya personel lebih murah, tetapi jalur birokrasi lebih panjang dan relatif memakan waktu. Yang keempat, relatif lebih stabil untuk mengurangi kecemburuan kemajuan daerah. Dan yang terakhir ada mengurangi timbulnya sikap provinsialisme dan separatisme. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Abdul Rizky Wijaya Muhammad. Baik, saya akan melanjutkan materi presentasi Negara Serikat. Negara Serikat atau federasi adalah suatu negara yang merupakan gabungan dari beberapa negara bagian dari negara serikat itu. Artinya, suatu negara yang merdeka dan berdaulat serta berdiri sendiri, kemudian menggabungkan diri dalam suatu negara serikat sehingga menjadi negara bagian yang melepaskan sebagian kekuasaannya kepada negara serikat itu. Next. Pada negara serikat ditandai dengan beberapa karakteristik, yaitu yang pertama adanya supremasi konstitusi federal, kedua adanya pemencaran kekuasaan antar negara serikat dengan negara bagian, yang ketiga adanya suatu kekuasaan tertinggi yang bertugas menyelesaikan sengketa-sengketa yang mungkin timbul antara negara serikat dan negara bagian.
Next selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Ya, Baik, saya akan melanjutkan materinya, itu unsur-unsur NKRI. Menurut para ahli negara, antara lain Oppenheim dan Lord Page, 3 unsur pokok tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, rakyat atau masyarakat. Kedua, wilayah atau daerah meliputi udara, darat, dan perairan. Perairan bukan merupakan syarat mutlak. Ketiga, pemerintah yang berdaulat. Next. Tujuan NKRI. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Next. Fungsi NKRI. Beberapa fungsi mutlak dari setiap negara adalah melaksanakan penertiban atau law and order, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, pertahanan, menegakkan keadilan. Next. Oke, baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, itu hasil presentasi dari kelompok 7. Selanjutnya kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Dipersilakan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Dan pertanyaan saya batasi 3 pertanyaan saja, dan Kalau mau istirahat di bantal. Izin bertanya pemateri. Moderator, iya, baik, silakan. Tanya, jika ketentuan dan Undang-Undang Dasar Negara sudah menyatakan bahwa NKRI tidak dapat diganggu-gugat, apa yang mungkin dapat kalian lakukan untuk mendukung ketentuan tersebut? Terima kasih. Oke, baik. Izin bertanya Untuk moderator. pertanyaan teman-teman yang ingin dipertanyakan, bisa juga ditulis di kolom chat agar bisa pemateri melihat pertanyaan dari teman-teman. izin moderator. Izin bertanya moderator. Baik, silahkan. Saya ingin bertanya, sebutkan hal-hal apa saja yang perlu dihindari agar keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia bisa terjaga. Terima kasih. Oke, baik. Satu pertanyaan lagi untuk teman-teman yang ingin bertanya, Baik, dipersilakan. saya izin bertanya moderator. Iya, dipersilakan. Saya ingin bertanya dari. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya kepada kelompok pemateri. Menurut pemateri, Negara Kesatuan Republik Indonesia kita ini menganut sistem sentralisasi atau sistem desentralisasi. Berikan keterangan efektivitas sistem yang dijawab pemateri. Andaikan pemateri menjawab sistem yang dianut oleh pemerintah kita sekarang adalah sentralisasi, berikan keterangan efektivitas dari sistem itu seperti apa. Terima kasih. Oke, baik. Untuk pertanyaan-pertanyaan tadi, silakan ditulis di kolom chat agar pemateri dari kelompok 7 bisa melihat pertanyaan dari teman-teman. Dan untuk pemateri, saya beri waktu 5 menit untuk mencari jawaban. Dipersilahkan. Baik, izin moderator, saya ingin menjawab pertanyaan dari Andini Putrisani. Iya, dipersilakan. Yaitu pertanyaannya, sebutkan hal-hal apa saja yang perlu dihindari agar keutuhan NKRI tetap terjaga.
yaitu yang pertama, tidak menghina suku, agama, kepercayaan, dan adat istiadat lain agar tidak ada perselisihan. Yang kedua, tidak saling bermusuhan dengan orang lain. Dan yang ketiga, tidak boleh mengejek dan menghina tradisi, adat istiadat dari suku lain. Oke, jadi itulah jawaban dari pertanyaan Andini Putri Sani. Saya serahkan kepada forum. Apakah ada tambahan atau sanggahan? Dipersilahkan. Oke, jika tidak ada, saya kembalikan kepada penanya. Apakah penanya ada tambahan atau sanggahan? Atau bisa paham dengan pemaparan jawaban? Terima kasih, saya selaku penanya sudah paham. Oke, baik, terima kasih. Dipersilakan untuk pemateri pertanyaan selanjutnya. Moderator izin menjawab. Iya, baik, dipersilakan. Saya ingin menjawab pertanyaan dari apa ini? Saya ingin menjawab pertanyaan dari Fitra Gobel, yaitu bagaimana pendapat Anda tentang tujuan NKRI, apakah sudah tercapai atau belum? Tujuan NKRI tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Menurut saya belum sepenuhnya tercapai karena Indonesia belum menjadi negara maju dan pendidikan di Indonesia yang masih kurang memadai. Terima kasih. Oke, baik, itu hasil jawaban pertanyaan Putra. Untuk teman-teman mungkin ada tambahan atau Sudah. Oke, mungkin jika tidak ada, saya kembalikan kepada penanya. Apakah penanya ada sanggahan? Baik, saya sebagai penanya sudah paham. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, satu pertanyaan lagi mungkin untuk pemateri. Dipersilahkan mengingat waktu juga. Baik, moderator, saya izin menjawab pertanyaan dari Aldianto Haseng. Ya, baik, dipersilakan untuk Bu Yandra. Yaitu pertanyaannya menurut pemateri, NKRI kita ini menganut sistem sentralisasi atau sistem desentralisasi. Berikanlah keterangan efektivitas sistem yang akan Oke, untuk teman-teman, ada tambahan atau sanggahan? Oke, jika mungkin tidak ada, saya kembalikan kepada penanya Aldianto Haseng. Apakah sudah paham atau masih ada sanggahan? Dipersilahkan.
Baik, saya sudah paham, tapi saya ingin mendengar lagi efektivitas dari sistem tersebut apa? Sistem desentralisasi efektivitasnya apa? Terima kasih. Oke, jadi terkait efektivitas untuk pemateri kelompok 7 dipersilahkan. Apa efektivitas dari itu bisa apa? Baik, efektivitas dari desentralisasi adalah mengurangi bertumpuknya pekerjaan dari pusat pemerintahan. Dalam menghadapi permasalahan yang mendesak, pemerintah daerah tidak perlu menunggu instruksi dari pusat. Peningkatan efisiensi dalam segala hal, khususnya penyelenggara pemerintah baik pusat maupun daerah. Terima kasih. Oke, itu jawaban dari Sanggahan Aldianto. Mungkin dari penanya Aldianto. Terima kasih. Jawaban yang telah diberikan, saya selaku penanya sudah dapat memahami apa yang sudah dijawab. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Untuk pemateri masih ada pertanyaan lagi? Masih ada satu. Oke, baik, dipersilakan. Gitu emang tuh. Ya gitu. Oh, banget tuh juga. Negara Baik, moderator izin. Iya, dipersilakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Vivi Kobandaha, yaitu jika ketentuan dan UUD negara sudah menyatakan bahwa NKRI tidak dapat diganggu gugat, apa yang mungkin dapat kalian lakukan untuk mendukung ketentuan tersebut? Itu hal yang untuk mendukung ketentuan tersebut, itu yang pertama kita dapat memotivasi diri sendiri, yang kedua belajar dengan giat dan ikuti kemampuan yang dimiliki, yang ketiga memupuk persatuan dan kesatuan di antara sesama, dan yang terakhir tidak mudah terpengaruh oleh paham lain yang menentang Pancasila. Terima kasih. Oke, baik. Dipersilakan untuk teman-teman yang ada sanggahan atau tambahan. Oke, jika sudah tidak ada sanggahan atau tambahan, saya kembalikan kepada penanya. Apakah penanya sudah paham atau masih ada sanggahan? Dipersilakan. baik, saya sebagai penanya sudah paham. Terima kasih. Oke, baik. Jadi itulah pertanyaan terakhir dari presentasi kelompok 7. Mungkin dari pemateri bisa menarik kesimpulan dari presentasi hari ini. Persilakan.
Baik, saya akan membacakan kesimpulan dari materi kami, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI merupakan negara yang berbentuk kepulauan atau nusantara yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang sekaligus juga memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda pula. Oleh karena itu, negara persatuan adalah merupakan satu negara, satu rakyat, satu wilayah, dan tidak terbagi-bagi, misalnya seperti negara serikat, satu pemerintahan, satu tertib hukum, yaitu tertib hukum nasional, satu bahasa, serta satu bangsa, yaitu Indonesia. NKRI dikenal juga sebagai negara yang memiliki keragaman budaya, ras, suku, dan agama yang berbeda-beda sehingga tercermin dalam satu ikatan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda sehingga tercermin dalam satu ikatan tetapi tetap satu juga, yaitu persatuan bangsa dan negara Indonesia. Perbedaan adalah suatu bawaan kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Tapi bohong. Oke, jadi itu hasil kesimpulan dari materi Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia dari kelompok 7. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih atas keaktifan dari kelompok 7 dan mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.